Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Abidin Assalamualaikum. Kita berbahagia bisa berkumpul di tempat ini kembali dalam rangka untuk membahas rangkaian pembahasan kita di buku Metode Syar'i Ilmu Tajwid Praktis. Dan sekarang kita sudah sampai di pembahasan yang baru di halaman ke-84. Ya, di halaman 84 buku Metode Syar'i. Alhamdulillah ya. Jadi insya Allah ini dengan rangkaian ini semoga kita bisa memahami tahapan demi tahapan dari kitab ini pembahasannya. Penulis memberikan judul dengan ayat-ayat gharibah. Ayat-ayat gharibah. Secara bahasa ya, ayat-ayat gharibah itu maknanya adalah ya, gharibah itu secara bahasa artinya aneh. Gharibah, aneh atau asing. Jadi ayat-ayat yang asing dan aneh, yang tidak lumrah. Dari awal pembahasan kita mengenai ilmu tajwid, ya, itu dibahas tentang hukum-hukum, ya, guna, hukum panjang pendek, ya maksudnya mat, ya, mudur. Kemudian pembahasan tentang makhrajul huruf dan sifat huruf. Itu adalah perkara yang tidak aneh. Ya. Jadi rangkaian pembahasan kita mulai dari buku Metode Asy-Syafi'i yang Iqra, kemudian buku Metode Asy-Syafi'i yang makhraji, sistem makhraji, buku Metode Ilmu Tajwid, ya ini Metode Asy-Syafi'i ini, ilmu tajwid ini, itu nggak ada yang aneh. Artinya memang itu adalah ilmu-ilmu tajwid ataupun hukum-hukum yang memang terdapat di setiap halaman Al-Quran. Ya, artinya mulai dari kita membaca Al-Fatihah itu akan terulang di Al-Baqarah, akan terulang di Ali Imran, dan terus begitu. Artinya hukum-hukum itu terjadi begitu saja, artinya terus menerus, berulang-ulang, dan itu bukan perkara yang aneh. Tapi sekarang kita akan mempelajari perkara yang aneh, ya. Jadi ayat-ayat yang itu terdengar asing, yang tidak umum kita dengar dan kita pelajari. Jadi di sini dikatakan oleh penulis, bacaan-bacaan ayat Al-Quran yang sangat perlu diketahui di dalam riwayat Hafs dari Asim dari jalur Syatibiyah. Ya, jadi di sini dikatakan riwayat Hafs dari Asim. Jadi riwayat Hafs dari Asim ini adalah riwayat yang masyhur yang kita baca sehari-hari. Ya. Nah, ini jalur ini riwayat Hafs dari Asim dari jalur Syatibiyah. Ini adalah riwayat yang kita baca sehari-hari dan kita pelajari mulai dari rangkaian pembahasan Iqra sampai ilmu tajwid ini sampai sekarang. Ini semua yang kita pelajari ini adalah riwayat Hafs dari Asim dari jalur Syatibiyah. Ya. Nah, itu.
Jadi nanti antum kalau antum ditanya antum bacanya pakai riwayat apa, ya, maka antum akan katakan ana membaca riwayat Hafiz dari Asim jalur Syatibiyah. Jadi kalau antum ditanya seperti itu. Si antum kalau ditanya antum baca dengan riwayat siapa? Karena baca dengan riwayat Imam Hafiz dari Asim dari jalur Syatibiyah. Jadi Hafiz itu adalah imam qiraat, ya. Imam, ya, kalau di dalam mazhab, ya, itu ada Imam Syafi'i, ya, yang terkenal, ya, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hanafi dan Imam Ahmad, ya. Itu mazhab yang terkenal. Dan di dalam qiraah ataupun di dalam riwayat Al-Quran, ya, salah satu yang terkenal ini adalah Imam Hafiz, ya. Imam Hafiz dari Asim, ya. Jadi Imam Hafiz belajar dari Imam Asim. Jadi Imam Hafiz belajar kepada Imam Asim, ya, kemudian dari jalur Syatibiyah. Ustaz, ini dia ini tabiin apa? Iya. Jadi Imam Hafiz itu tabiin. Ya. Imam Hafiz itu tabiin. Nah, sebagaimana di sini, ya, di mushaf ini dijelaskan di sini. Kalau di yang cetakan Mesir ada, kalau ada. Sanad riwayat itu Ustaz, ya? Ini bukan sanad riwayat. Nah, itu seperti itu. Iya. Nah, itu di sini coba. Lihat. Nah, ini udah diterjemahkan, maksudnya ini udah dipermudah. Ya. Ya. Tuh, jadi di sini rangkaiannya begini, ya. Imam Hafiz itu tabi'in, ya. Tabi'in. Jadi Imam Hafiz bin Sulaiman bin Al-Mughirah Al-Asadi rahimahullah ta'ala ini mendapatkan dari seorang tabi'in yaitu Imam Asim bin Abi Najud, ya. Jadi dari Imam Hafiz bin Sulaiman, ya, kemudian belajar kepada Imam Asim bin Abi Najud, ya, seperti itu jalurnya. Nanti Imam Asim bin Abi Najud belajar lagi kepada Imam Abdullah bin Habib As-Sulami, ya, yang terkenal dengan sebutan nama Abu Abdurrahman, dengan kunyahnya Abu Abdurrahman. Nah, kemudian Imam Abu Abdurrahman ini seorang tabi'in besar, ya, kibarut tabi'in, seorang kibarut tabi'in belajar langsung kepada para sahabat, yaitu belajar kepada Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Ubay bin Ka'ab dan Zaid bin Thabit. Nah, ini keempat sahabat ini memang adalah di dalam qiraah, di dalam qiraahnya itu memang
adalah imam-imamnya qiraat, para imamnya qiraat. Ya, Utsman bin Affan, kita tahu Utsman bin Affan itu salah seorang sahabat yang pernah ya menghatamkan Al-Quran dalam satu rakaat. Ya. Ya. Dalam berdiri, satu berdiri rakaat. Dari Al-Fatihah, Al-Baqarah terus sampai Anas. Ini Utsman bin Affan radhiyallahu taala. Maka sahabat-sahabat yang memang terkenal di dalam qiraah itu adalah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Thalib, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Thabit. Ya, kita tahu seperti Zaid bin Thabit, Ubay bin Ka'ab ini dipilih oleh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu untuk menjadi imam di Masjid Nabawi. Imam-imam yang ada di Masjid Nabawi itu salah yang terkenal adalah Ubay bin Ka'ab dan Zaid bin Thabit. Ya, kemudian Ali bin Abi Thalib ya adalah salah satu khalifah ar-Rasyid. Jadi alhamdulillah ya. Jadi kita masuk ke halaman 84 ini, kita akan membahas tentang ayat-ayat ghoribah. Ya, yang Syatibiyah itu maksudnya apa ya? Jalur Syatibiyah. Ya, jalur Syatibiyah itu dilihat dari sudut pandang dari penyusunan kitabnya, penyusunan riwayatnya. Jadi Wallahu a'lam bishawab, yang Anda pernah dapat itu di dalam riwayat Hafs an Asim itu ada dua jalur. Ada dua jalur. Jalur yang pertama itu jalur Syatibiyah dan yang kedua jalur Thayyibatun Nashr. Jadi dua jalur ini itu diajarkan oleh Imam Hafs ini kepada murid-muridnya, ditalakikan, ya. Maka ya masyhurlah jalur itu, jalur Syatibiyah itu masyhur dengan satu jalur, ya, masyhur, terkenal. Jadi itu apa namanya, bukan dibagi-bagi memang, tapi karena imam tersebut mentalkinkan dengan satu periwayatan yang satu jalur, sehingga muncullah semacam seperti jalur madhab begitu, seperti jalur madhab. Seperti itu. Mungkin ada dua metode, dia ngajarin metode yang A atau B gitu. Iya, jadi ya seperti itu ini ya, apa namanya seperti terangkai sendiri, tidak dirunut, tidak di ini, tapi itu memang apa namanya tersebar sendiri seperti itu. Kan dahulu itu kan nggak ada media seperti sekarang, artinya nggak ada apa namanya media yang menyebarkan satu jalur. Tetapi ini karena konsistennya ya para atba'ut tabi'in bertalaki kepada Imam Hafs itu, sehingga apa namanya masyhur gitu, jalur itu yang diajarkan itu masyhur, sehingga langsung tersebar dan banyak yang memahami jalur Syatibiyah gitu. Nah, kemudian beliau juga mengajarkan kepada murid-muridnya setelah itu jalur Thayyibatun Nashr. Maka jalur Thayyibatun Nashr ini tersebar lagi sehingga menjadi seperti dua kubu seperti itu.
seperti dua kubu bacaan begitu, metode begitu. Ya sama seperti contoh misal beginilah, seperti Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala, ya, ketika beliau ya itu di Baghdad ya, awalnya beliau di Kufah awalnya beliau di Kufah. Nah, di Kufah itu tersebarlah fatwa-fatwa beliau Imam Asy-Syafi'i tersebar. Nah, setelah itu beliau ke Baghdad. Nah, itu ada qaulul jadid, ada fatwa-fatwa baru yang fatwa lama itu tidak dilemahkan oleh Imam Asy-Syafi'i sendiri. Akhirnya muncullah qaulul jadid. Nah, seperti itulah ininya. Seperti itu ininya tersebarnya seperti itu. Jadi ketika diajarkan dengan fatwa-fatwanya, dengan pertanyaan, soal jawab, diskusi dan berdialog, ya, membahas ilmu, maka muncullah pemahaman ini. Ya. Nanti di tempat yang lain, ya, itu muncul begitu, maka terjadilah ada qaulul jadi qaulul yang baru dan ada qaulul qadim yang lama. Nah, seperti itulah ini. Wallahu a'lam. Ya. Untuk lebih ininya, untuk lebih tepatnya memang ada kitabnya yang membahas tentang Syatibiyah itu seperti apa dan Thayyibatun Nasyr itu seperti apa. Secara luasnya itu ada kitabnya. Ya. Wallahu a'lam bishawab, karena belum mempelajari secara ini dan belum mengikuti pembahasannya secara utuh. Ya, wallahu a'lam. Tapi yang anak dapati dari para satid yang anak belajar, ya kurang lebih seperti itu penjelasannya. Ya, jadi seperti madhab lah, seperti itu. Wallahu a'lam. Jadi di sini di ayat-ayat ghoribah, di dalam riwayat Hafiz dari Asim dari Jalal Syatibiyah, di dalam Al-Quran ada beberapa tulisan yang sering dibaca tidak sebagaimana mestinya. Agar terhindar dari kesalahan-kesalahan dalam membaca Al-Quran, maka berikut ini akan dijelaskan ayat-ayat tersebut dan cara membacanya. Nah, sebelum kita menjelaskan ini lebih dalam, ya, maka yang perlu dipahami adalah di dalam mempelajari tentang ayat-ayat ghoribah ini harus dengan petunjuk guru. Ya. Karena ayat-ayat ghoribah ini tidak bisa belajar sendiri, tidak bisa belajar dengan otodidak atau belajar sendiri. Nah, di sini yang pertama, ya, kita akan mulai di dalam Al-Quran Suratul Baqarah ayat 245. Ya. Kalau antum lihat misal di Al-Baqarah, ya, ini sebagai contoh ya, coba antum lihat di Al-Baqarah 245 di halaman 39 kalau di dalam Al-Quran itu. Di halaman 39. Paling bawah, baris yang paling bawah. Itu ada kalimat waya besuku. Waya besuku. Ya, maka kalimat ini dibaca dengan huruf sin. Ya, dibaca dengan huruf sin. Ya, coba lihat dia ayat kan 245 itu di paling bawah itu di halaman 39. Itu ada huruf sin di atas huruf shad. Ya, ada huruf sin di atas huruf shad. Di kalimat waya besukunya ada huruf sin kecil. Maka bagaimana kita cara membacanya? Ya, maka kita membacanya itu dengan huruf sin. Jadi jangan dibaca huruf shad. Jadi dibaca wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un.
wa yabsutu, wa yabsutu, wa yabsutu, su, maka sin, su, ya. Jadi dibaca dengan sin, bukan dengan huruf shad, tapi huruf sin. Wa yabsu, su, wa yabsutu, ya, su. Nah, begitu. Nah, ini sebagai contoh nih. Insya Allah nanti di ayat-ayat yang setelahnya antum bisa cek di dalam Al-Quran. Ya. Jadi di dalam riwayat Hafiz an Asim dari jalur Syatibiyah ini harus dibaca dengan huruf sin, jangan dibaca shad. Nah, kenapa? Ya, kenapa dengan huruf sin? Ya, karena ini jalur Syatibiyah. Ya, karena ini jalur Syatibiyah. Maka untuk jalur Syatibiyah, kalau di mushaf ya, di mushaf itu kita melihat yang di atasnya. Huruf sinnya itu kalau dia posisinya di atas huruf shad, maka itu yang mendominasi. Dan itu harus kita baca dengan sin. Ya, di dalam jalur Syatibiyah. Ya. Begitu juga di dalam Al-Quran Suratul A'raf ayat 69 di kalimat basqo, ya, basqo. Jadi pakai sin, basqo, ya, jangan basqo, tapi basqo. Jadi intinya kalau di jalur Syatibiyah itu pilih yang atas. Huruf yang atasnya itu huruf apa? Kalau dia yang atasnya itu huruf sin, maka dibaca sin. Ini seperti kalimat ya besuku, di atasnya itu kan ada huruf shad itu, di atasnya ada huruf sin kecil, maka dibaca sin kecilnya, maka dibaca sinnya, ya, dibaca yang di atasnya. Kalau yang di atasnya itu huruf shad seperti di atur, ya, atur, ya, maka yang lebih didahulukan adalah yang atasnya, yaitu huruf shadnya. Contoh di surah At-Tur itu ayat 39 itu al-musaytirun, maka dibaca shad. Al-musaytirun, ya, untuk memudahkan gitu. Jadi pilih yang atasnya. Kalau ini kan kalimat al-musaytirun di surah At-Tur, sinnya di bawah. Berarti kita baca yang shadnya, itu yang lebih diutamakan. Ya. Nah, begitu juga di Al-Ghasyiyah ayat ke-22. Bimusaytir, ya, soy. Nah, maka dibaca dengan huruf shad. Ya. Ya, dibaca dengan huruf shad. Ya. Nah, tetapi untuk suratul Ghasyiyah, ya, ini tidak diberikan huruf sin, baik di atasnya atau di bawahnya, maka berarti huruf shad aja udah kita bacanya. Ya, jadi ini adalah sesuatu yang aneh kan? Contoh misal di huruf shad ihdinas shiratal mustaqim itu kan nggak ada huruf sinnya, ya kan, di dalam mushaf yang kita baca. Allahus Somad, nggak ada huruf sinnya, ya, as-somad, nggak ada huruf sin, berarti nggak aneh gitu. Tapi ini aneh, gorib gitu. Kenapa ada huruf sin? Ya, bisa dipahami ya. Nah, jadi ini kegoribannya ini aneh gitu. Kenapa diberikan huruf sin? Karena nanti kita singgung sedikit ya. Karena nanti dalam riwayat Hafiz an Asim dari jalur Thayyibatun Nashr, ini kebalikan dari ini.
Jadi nanti kalau thayyibatun nasyr itu nanti kalimat waya besuku itu dibaca dengan shad. Waya besuku dibaca pakai shad. Terus kalimat di ala Arab basto dibaca dengan shad. Basto. Jadi pakai shad. Kemudian yang atur dibaca yang lebih mendominasi adalah yang bawah. Al-musaytirun dibaca dengan sin, musay. Itu kalau thayyibatun nasyr, begitu perbedaannya antara syatibiyah dengan thayyibatun nasyr. Ya. Nah, sementara yang al-ghasyiyah karena dia tidak ada huruf sinnya baik di atas atau di bawah, maka dia tetap dibaca shad. Ya, bi musaytir tetap jalur syatibiyah ataupun thayyibatun nasyr tetap dibaca dengan shad. Nah itu. Ya. Nah, jadi ini untuk apa? Untuk memberitahu kepada kita bahwasanya ini di dalam jalur periwayatan itu bisa dibaca berbeda. Bisa dibaca dengan berbeda. Bisa dibaca dengan sin, bisa dibaca dengan shad. Mungkin ada pertanyaan dari pembahasan pertama? Tapi artinya maknanya sama, Ustaz. Artinya sama. Gitu, sama. Nah, itu cuma dari logat aja. Ya. Dari logat bahasa. Artinya sama. Ya. Secara ini apa namanya? Ya tentunya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an ini dengan 7 huruf. Ya, dengan 7 huruf. Maksudnya dengan bacaan yang berbeda-beda sesuai dengan logat Quraisy. Ya. Sesuai dengan logat atau bahasa Quraisy. Maka orang-orang Quraisy itu bacanya begini, ada dengan sin, ada dengan shad. Ya, gitu, berbeda-beda. Ya. Jadi antum ketika mendengarkan ataupun riwayat-riwayat itu yang bermacam-macam itu secara harfiah ataupun secara makna itu ada kesamaan walaupun hurufnya itu berbeda gitu, dari segi pengucapan. Ya. Yang penting itu sesuai dengan tata bahasa Arab, ya, tata bahasa Arab, dan itu juga sesuai dengan kemutawatiran Al-Quran itu sendiri. Jadi Al-Quran ini turun-temurun dengan mutawatir, gitu. Ya, artinya penukilannya itu sahih, ya, sahih sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kepada malaikat Jibril dan kepada Allah Subhanahu wa taala bersambung. Jadi bersambung seperti itu. Nah, ya, jadi ini di dalam riwayat Hafs an Asim untuk huruf sin yang ada di kepala di atas huruf shad. Antum harus bisa bedakan huruf sin ini posisinya di huruf shad, ya, di atas huruf shad atau di bawah huruf shad. Jangan yang diapit dengan 2 kata. Kalau huruf sin yang diapit dengan 2 kata itu saktan namanya. Ya, nah coba ya antum lihat di halaman setelahnya, di halaman 85 ya. Nah itu ada pembahasan tentang saktan. Itu ada huruf sin juga, tapi huruf sinnya itu bukan di kepala huruf, bukan di atas huruf shad atau di bawah huruf shad, tapi dia di antara 2 kata. Nah, contoh seperti di surah Yasin itu, ya, mim marqadina hada, nah itu, ya, mim marqadina itu satu kata maksudnya. Kemudian hada 1 kata.
Jadi dia di antara dua kata tuh, huruf sin itu. Nah, maka itu sinnya itu sakta. Bukan sin yang pembahasan kita sekarang ini, ya. Tuh ya, jadi harus dibedakan. Walaupun sama-sama huruf sin tapi maknanya beda. Ya. Kalau di bastoh ya, kemudian waya besuku ya, kemudian mustoitirun, nah itu adalah pembahasan sekarang. Tapi kalau diapit antara dua kata ya, itu sakta. Nah, nanti insya Allah sakta kita akan bahas juga. Kira ada pertanyaan? Silakan. Nah, kemudian yang masuk kita yang kedua, ya, pembahasan yang kedua. Ini gorib juga, aneh juga, ya. Yaitu di dalam Al-Quran surah Hud ayat 41. Surah Hud ayat 41. Ini dibaca dengan majreha, ya, dibaca dengan imalah, miring. Nah, jadi dibaca imalah, miring, ya. Keterangan di sini, fathah yang dimiringkan ke kasroh. Ini kan normalnya sebenarnya majroha ya, majroha wa mursaha. Tapi di surah Hud ayat 41 ini fathah yang dimiringkan ke kasroh, ya, dan alif yang dimiringkan ke huruf ya, dibaca seperti orang timur. Jadi bacanya itu ya. Ya, jadi ya, majreha. Ya, kemudian dia huruf ro ini dibaca tarkik tipis, jangan dibaca tafkhim. Kan kalau asalnya huruf ro itu ketika fathah itu kan tafkhim, ya. Majroha ro, ya. Tapi ini karena diimalahkan maka dia menjadi tarkik. Jadi majreha, jadi bukan majreha bukan, tapi majreha tarkib, ya. Bismillahi majreha wa mursaha, bacanya tarkib. Nah, itu. Jadi ini kalimat ini di dalam surah Hud ayat 41. Di dalam riwayat Hafs an Asim ini hanya ada satu-satunya, ya, hanya ada satu-satunya. Jadi di surah Hud ayat 41 aja. Kalau ada yang membaca begini, ya, dengan seperti ini dikiaskan ke yang lain, itu nggak boleh, ya. Jadi misalkan misal surah-surah yang ini misal, ya, dibaca tarkik misal seperti ini, misalkan di dalam surah pendek, ya, misalkan di wa imra'atuhu hammalatal hatab, dibaca wa imra'atuhu, nah nggak boleh tuh, ya. Wa imra'atuhu hammalatal hatab, nggak boleh tuh, ya. Karena ini adalah riwayat, ya, riwayat Hafs an Asim dari jalur Syatibiyah, cuma ada satu-satunya, ya, ingat, ya. Nah, itu karena ada sebagian dari di daerah, ya, itu membaca tarkik, ya, terutama huruf ro yang dibaca fathah itu terkadang dibaca begitu, jadi dibaca tarkik begini, wa imra'atuhu hammalatal hatab, wa imra', ya, jadi dibaca tarkik. Sayasla naran zata lahab, jadi ra,
Kalau dibaca ra gitu, tarkik gitu, tarkik. Nah itu nggak boleh. Kemudian misalkan inna a'tainakal kautsar, kautsar misalkan, ya dibaca ra gitu. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika, misalnya baca ra gitu. Fasalli li rabbika wanhar. Itu terjadi di sebagian daerah. Dibaca ro, dibaca ra. Ya. Nah, itu dibaca tarkik, itu enggak boleh. Ya. Jadi kita harus harus perhatikan ya. Al-Qur'an ini tidak mengikuti bahasa daerah. Tetapi Al-Qur'an ya, sebagaimana yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian ditalkinkan ke para sahabat. Ya, ditalakikan. Kemudian sampailah kepada para a'immah. Ya, dan ya ini harus dengan riwayat ya, dengan riwayat. Sedangkan riwayat Hasan Asim dari jalur Syatibiyah ini untuk yang dibaca imalah hanya ada satu, yaitu di majreha wa mursaha. Hanya ada satu. Ya begitu ya. Ya, jadi dibaca majreha. Nah, mengenai tanda ini di majreha itu ada tanda di bawahnya, yaitu seperti belah ketupat begitu ya. Ya, apa namanya? Seperti tanda belah ketupat lah. Itu ada tandanya di dalam setiap Al-Qur'an, itu ada tandanya. Nah, maka ini dibaca seperti itu, dimiringkan bacanya dan dia dibaca tarkik atau tipis. Nah, kemudian di ayat yang selanjutnya, yaitu ayat Hud yang ke-42, itu ya, itu dibaca dengan mengidghamkan ba ke huruf mim. Jadi dibaca dengan irkam ma'ana. Jadi dibaca irkam ma'ana. Nah, kenapa di sini dikatakan aneh? Karena huruf ba idgham ke huruf mim hanya ada satu-satunya juga dalam Al-Qur'an. Ya. Jadi huruf ba diidghamkan ke huruf mim hanya ada satu-satunya juga. Makanya dikatakan aneh. Ya. Dan dia kan secara ini secara asli ya, secara aslinya kalau yang tidak aneh, tidak gharib, itu kan seharusnya qalqalah. Ya kan, huruf ba sukun kan seharusnya qalqalah. Ya. Seharusnya kan irkab ma'ana, ya kan gitu. Irkab ma'ana. Tapi ini nggak boleh baca seperti itu, harus diidghamkan. Gitu ya. Ya bunayya irkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Ya. Nah, ini. Ya bunayya irkam ma'ana. Ya, jadi baca begitu. Irkam ma'ana. Nah, ini dalam surat Hud ayat ke-42. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Sini, silakan. Ustaz, untuk yang ayat berita ini untuk yang di Imalah ini, kita harus membaca yang Imalah, baca Imalah katanya. Yang saya juga begitu, kita nggak boleh
membaca tidak sesuai dengan apa yang dibayarkan oleh Abbas Anas ini tadi ya. Gimana Ustaz? Untuk yang surah Hud ayat 41 Iya. Memang harus kita harus baca seperti itu maksudnya gitu ya. harus, Oh iya. ya harus Pak. Sama yang roh yang fatnya ini harus yang dipipiskan ini seperti itu juga ya. Iya, harus takik juga. Gitu. Jadi itulah kegoribannya. Kegoribannya, keanehannya itu. Secara umum kan kalau roh fathah kan itu yang sudah kita belajar kan, seharusnya kan dibaca tafsir. Ya kan? Kalau fathah itu kan seharusnya dibaca tafsir atau dibaca tebal. Tapi kenapa di sini kok dibaca dengan takik? Itu yang pertama. Kedua, ketika dia di seharusnya fathah itu kan seharusnya roh. Ini malah menjadi imalah. Itu kegoribannya, keanehannya itu. Bisa dibaca dengan imalah miring, dibaca ke suara seperti orang timur kalau kata beliau di sini. Ya. Jadi bersuaranya bukan bukan ya. Ya, tapi ya itu. Ini memang ada pembahasan kalau di dalam riwayat yang lain. Di dalam riwayat yang lain itu ada imalah kubro dan imalah subro. Kalau imalah kubro itu bersuara ya seperti itu. Contoh misal wadduhe, iya, itu dibaca wadduhe, dibaca imalah kubro. Tapi kalau imalah yang subro wadduhe, nah itu imalah subro. Itu riwayat apa sih? Riwayat apa ini? Nah seperti itu ada riwayat Ibnu Katsir, ya. Kemudian ada riwayat Khalaf an Hamzah. Kita bisa baca dengan riwayat seperti itu kan? Kalau kita sudah memahami dan bertalaki kepada guru dan kita diperbolehkan untuk membaca itu boleh. Ya. Alhamdulillah boleh. Ya. Nah, dengan syarat kita sudah membaca di depan guru dan ditaksimkan, sudah dibenarkan, maka boleh untuk membaca itu. Tapi buat pribadi kalau di tempat umum takutnya Iya. nggak aneh. Kalau di sini imamnya gitu malah maksimum nggak protes. Iya. Dan kadang bisa ngomong aneh. Iya. Ya harus diedukasi dulu. Iya. Edukasi. Saya mau membaca dengan riwayat ini, ya. Nah, ini untuk edukasi, ya, agar kita bisa mengetahui riwayat ini ada di dalam Al-Quran. Ya, jadi kalau udah dikatakan itu seperti apa cara bacanya, nanti simak bacaan imam, gitu. Nanti kan mereka jadi khusyuk kan, jadi benar-benar memperhatikan cara bacanya. Gimana bacanya? Pengen tahu gimana sih riwayat ini bacanya. Ada riwayat yang agak aneh itu riwayat Imam Ahmad. Imam Ahmad itu cara bacanya begini, agak aneh, ya. Suratul Fatihah. Ana baru menyimak juga seperti yang dituturkan oleh Syekh Syamsuddin Habibullah Ta'ala. Beliau kan begini cara bacanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Ar-Rahmanir Rahim Malika Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Jadi agak aneh. Iya, agak aneh ini sebenarnya. Itu berubah makna nggak? Alaihim sama alaikum. Iya. Iya, berubah makna nggak? Alaihim sama alaikum. Ya, enggak. Itu Malika. riwayat. Oh, Itu riwayat. Itu riwayat Imam A'mash. Imam A'mash. Malika, Maliki. Banyak riwayat itu banyak sekali. Ya. Nah, itu bermacam-macam lah itu salah satu. Nah, jadi ini ada tadi Ar-Rahmanir Rahim Malika Yaumiddin. Malika. Bukan Maliki, bukan Maliki tapi Malika. Agak ini ya, aneh. Pendek semua. Iya. Terus di dugong kabir namanya Ar-Rahmanir Rahim Malika Yaum. Jadi Malika Yaumiddin. Itu agak aneh. Oh, bagus. Nah, jadi apa namanya? Kalau di dalam riwayat Hasan Asim itu anehnya itu ya adalah ini. Ya, adalah riwayat yang yang kita baca di kitab ini. Ya. Nah, ini kita baru bahas sampai tiga pembahasan. Ya, mungkin ada yang ingin ditanyakan dari 3 pembahasan ini? Itu belum ada hasilnya ya? Harusnya udah. Hah? Paling ntar langsung komat. Iya, langsung komat biasanya iya. Soalnya udah lewat ya. Oh iya. Oh iya. Jadi riwayat itu sah saja. Tawatir langsung. Iya. Memang ada cara baca seperti itu ya. Ada, iya. Tapi dengan syarat kita juga dijelaskan sanadnya, dijelaskan oleh guru bahwasanya ini adalah riwayat yang sah kepada Nabi. Ini riwayat apa Ustaz? Riwayat apa? Riwayat Imam A'mash. Iya. Imam A'mash. Ini tidak akan kita dapati dari dengan kalau di kayak di Murotal ataupun ini itu agak langka. Mungkin di negara lain ada. Iya, kalau di negara lain ada. Terus nggak dijabarkan secara ini gitu. Agak ini juga agak aneh gitu. Langka maksudnya, langka di ini kan. Yang sering itu kan biasanya yang sering kita dengar itu baru ya, ada ya. Bukan yang ini. Oh, jauh. Mungkin cukup sampai sini dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.